Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dalam kesempatan kali ini eh, saya Muhammad Rashid Husnul Ramadan dan juga dua rekan saya yaitu Dina Andari dan juga Najwa Tahmida ingin mempresentasikan apa yang telah kami susun atau yang telah kami diskusikan di beberapa waktu yang lalu. Ya, baik. Eh, Dalam kesempatan kali ini kami mendapatkan materi tentang Banda Aceh atau busur Banda, terutama di eh, Maluku Selatan. Baik, yang pertama ada fisiografi. Jadi busur Banda itu adalah salah satu kawasan geologi yang kompleks dan juga kontroversial di bumi. Untuk busur Banda tersendiri itu terletak di antara tiga pertemuan lempeng. Itu ada lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan juga Eurasia. Busur Banda itu bentuknya itu melengkung. Itu hampir 180 derajat, jadi hampir uh, setengah. Lalu di dalamnya itu ada beberapa yang bisa kita lihat kenampakannya. Ada cekungan Weber, ada timur basin, zona akresi, sesar sorong, kemenerusan sorong, paparan Sahul, dan juga palung Mariana. Kemudian tambahannya busur ini terdiri dari dua cekungan, ada cekungan utara dan juga selatan, yang mana cekungan Banda Selatan terbagi oleh gunung api menjadi barat dan juga timur, yang di tengahnya dikenal dengan cekungan Banda di tengah. Baik, yang selanjutnya ada sejarah. Jadi dahulu Maluku Selatan pada zaman Miosen bawah yang masih berupa daerah laut, dicirikan dengan pengendapan batu gamping dan napal yang berlangsung sampai Miosen Tengah. Nah, kemudian memasuki zaman Miosen atas sampai dengan Pliocene bawah terjadi pengangkatan dan lingkungan pengendapan berubah menjadi dangkal dengan adanya pengendapan batu gamping dan batu napal yang termasuk formasi Manumbai. Jadi ini menurut Robertus 2011. Inisiasi pembentukan ini juga akibat rollback lempeng Indo-Australia. Kemudian ada tambahan, busur Banda ini juga dapat terbentuk akibat proses tektonik lempeng, yaitu subduksi lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan juga Eurasia. Kemudian yang selanjutnya masih di sejarah. Jadi rollback atau perputaran lempeng Samudra Australia menyebabkan peristiwa dua peristiwa tektonik, yaitu yang pertama ada nanti rifting spreading pada intra-arch Banda atau pada bagian selatan busur Banda. Kemudian yang kedua ada kolisi antara busur gunung api dengan kontinen Australia yang terjadi di sepanjang pulau timur hingga pulau Tanimbar, membentuk float thrust bed. Jadi kalau kita amati di gambar ini, ada tumbukan antara dua lempeng
Indo-Australia dan juga Pasifik, yang mana harusnya itu kalau ada tumbukan dua lempeng itu terjadi fenomena subduksi. Nah, tapi pada kasus ini atau pada peristiwa ini, lempeng Indo-Australia itu justru membelok atau melengkung yang nantinya membentuk seperti busur ya. Nah, ini kita ambil dari sumbernya rekonstruksi paleogeografi busur banda oleh Hans Rijksburger tahun 2005. Lalu selanjutnya ada stratigrafi, yang dimana stratigrafi ini adalah studi mengenai sejarah, komposisi, dan umur relatif serta distribusi perlapisan tanah dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan bagaimana sejarah gunung terbentuk. Nah, stratigrafi Maluku Selatan ini dibedakan menjadi busur dalam vulkanik dan juga busur luar non vulkanik. Nah, batuannya terdiri dari batuan gamping, napal, abu lumpur gamping, dan juga endapan aluvium. Selanjutnya, stratigrafi Maluku Selatan ini pada Banda Art terdiri dari 3 sequence utama, yaitu yang pertama ada Gondwana sequence dari zaman Permain sampai zaman Jura, yang terdiri dari Cagneyno Group dan Ailu Metamorphic Complex. Yang kedua ada Australian Pacific Margin Sequence dari zaman Jura Tengah, dan yang ketiga ada Banda Terrain yang terbentuk selama Great Indonesian Arc dari zaman Cretaceous hingga Miocene, yang terdiri dari fragmen metasedimen dan batuan metamorf. Selanjutnya ada vulkanisme busur banda. Vulkanisme busur banda dibagi menjadi dua, yaitu Inner Banda Arch, yaitu wilayah vulkanis atau bagian dalam busur banda, dan Outer Banda Arch atau wilayah non-vulkanis, yaitu bagian luar busur banda. Dalam gambar, wilayah dalam busur banda atau vulkanis merupakan wilayah yang berwarna merah, sedangkan Outer Banda Arch adalah wilayah yang berwarna biru. Aktivitas vulkanis ini membentuk busur banda dalam akibat peluburan lempeng tektonik karena adanya subduksi lempeng sehingga membentuk jajaran pulau serta gunung berapi. Flores dan sekitarnya didominasi oleh batuan-batuan vulkanik yang umurnya relatif lebih muda dibandingkan Pulau Timur dan Pulau Sumba. Selain geomorfologi gunung berapi, busur banda juga membentuk geomorfologi berupa basin, yaitu basin Weber akibat patahan sesar terbesar di dunia, yaitu Banda Detachment Fault atau patahan datasemen banda yang berposisi di cekungan Weber. Kemudian pembagian wilayah busur banda vulkanis atau Inner Banda Arch adalah meliputi Pulau Flores, Lembata, Alor, Wetar, kemudian melengkung dan naik ke bagian selatan Pulau Seram dan Pulau Buru. Kemudian untuk busur banda non-vulkanis ada Pulau Sabu, Rote, Timur, yang kemudian naik dan melengkung ke Kepulauan Tanibar dan Kepulauan Kek hingga sampai Pulau Seram dan Buru. Baik, selanjutnya ada hasil proses geologi dan juga geomorfologi. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya ada proses geologi pasti nanti ada perubahan. Nah, ini hasil dari perubahan itu ada beberapa. Yang pertama ada topografi yang beragam. Ini nanti ada produknya, ada pegunungan, ada lembah, ada bukit dan sebagainya. Kemudian kepulauan. Proses geologi yang kompleks mengakibatkan pembentukan banyak pulau kecil. Jadi kalau kita lihat di Maluku, khususnya Maluku Selatan itu juga memiliki demikian pulau-pulau kecil. Kemudian yang ketiga ada gunung berapi. Ini akibat dari aktivitas vulkanik yang intens menghasilkan beberapa gunung berapi aktif maupun tidak aktif. Lalu yang keempat ada pola aliran atau drainase.
yang terjadi ketika hasil pembentukan sungai dan danau yang terhubung dengan jaringan drainase oleh sedimentasi dan juga erosi. Oke, hasil yang selanjutnya ada cekungan Weber. Ini bisa kita lihat yang warna ungu ini kawasan yang cekungan Weber. Kemudian hasilnya itu bisa juga produknya gunung api bawah laut atau kita biasa sebut dengan seamount. Kemudian yang ketujuh ada basin. Seperti yang dikatakan tadi, basin yang terbentuk pada busur ini adalah basin Weber. Kemudian kepulauan yang terbentuk ada Pulau Flores dan sekitarnya. Kemudian untuk pulau sungai yang terbentuk karena banyak gunung berapi, maka polanya lebih ke radial sentrifugal dan radial sentripetal karena juga adanya cekungan. Kemudian bisa saja pola sungai di daerah ini juga trellis karena adanya patahan. Untuk potensi sumber daya pada Banda Ars, yang pertama itu ada mineral. Terdapat potensi logam dan non-logam seperti tembaga, nikel, emas, dan bahan tambang lainnya. Kemudian untuk energi geotermal memiliki potensi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kemudian untuk pertanian, daerah di kawasan ini tanahnya kaya nutrisi karena vulkanik yang mendukung sektor pertanian akibat erupsi gunung. Lalu selanjutnya untuk kajian kebencanaan dari Banda Art ini, yang pertama bisa menjadi potensi gempa bumi karena Maluku Selatan berada di zona subduksi yang membuat rentan terhadap gempa bumi. Lalu yang kedua dapat menyebabkan banjir dan erosi. Curah hujan tinggi dan topografi yang curam meningkatkan risiko banjir dan erosi tanah terjadi di Banda Art ini. Lalu yang ketiga ada erupsi vulkanik. Aktivitas dari gunung berapi yang aktif dapat mengakibatkan erupsi yang berbahaya baik bagi lingkungan maupun bagi mungkin orang-orang yang berada di sana. Lalu yang ketiga ada prediksi kebencanaan, yaitu yang pertama bisa berupa perubahan iklim. Dari perubahan iklim akan memicu risiko bencana seperti cuaca ekstrim dan juga banjir. Yang kedua frekuensi gempa bumi, karena intensitas gempa yang kekuatannya lebih besar karena letaknya berdekatan dengan batas lempeng dan pergerakan lempeng yang masih aktif. Lalu yang ketiga yaitu terjadinya tsunami, karena busur Banda ini merupakan daerah perbatasan 3 lempeng aktif yang apabila mereka ini saling melepaskan energi besar itu akan memicu terjadinya tsunami. Berikut referensi yang kita gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.